Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Amma ba'da. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah salat Isya dan dilanjut dengan tarawih serta witir, khususnya yang hadir di tengah kita hari ini Bapak Brigadir Jenderal TNI Bambang Sujarwo, semoga selaku Danrem Daerah Istimewa Yogyakarta ini insyaallah sehat, ditambah penuh berkah dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Hari keempat sudah kita jalani, masuk kita di hari kelima di bulan suci Ramadan. Hitungannya satu, tapi nanti tiba-tiba kita sudah sampai penghujung bulan suci Ramadan. Kalau nyampe kitanya, Ramadan ini tetap berlalu. Maka apa yang harus kita jalani dalam hidup ini? Tak lain tak bukan kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Karena hidup ini dua hal yang kita harus sikapi, bersyukur dan bersabar. Dan langkah menjalaninya harus penuh keikhlasan. Maka kita akan merasakan kedamaian bila kita bisa qanaah dalam segala keadaan. Maka ketika kita bersyukur, apa yang harus kita pahami? Definisi syukur itu dulu yang kita harus jelaskan. Tasyarraf nikmah limardotillah. Ketika kita diberi Allah nikmat, kita gunakan nikmat tersebut di jalan yang Allah ridhoi. Itu bersyukur. Maka ketika kita senantiasa masuk di hari kelima di bulan Ramadan ini, harusnya kita mendapatkan kenikmatan yang harus kita nikmati agar Allah tambahkan kenikmatan tersebut hingga kita penuh dengan kasih sayang Allah, merasakan bahagia di dunia untuk bisa mengantarkan kita bahagia di akhirat kelak. Kenapa demikian? Karena keutamaan bulan suci Ramadan ini tadi kita baca di ayat rakaat pertama di ayat ke-183 surat Al-Baqarah. Di ujung ayat tersebut kita sudah hafal semua karena setiap tahun selalu ini ayat sangat familiar di bulan suci Ramadan. Bahkan kalau enggak bulan suci Ramadan jarang sekali kita mendengarkan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kalimat terakhir, ada huruf yang begitu indah, la'alla. Semoga. Berarti kita berpuasa, kita apapun yang kita lakukan seperti apa yang telah dilakukan umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, hanya satu tujuannya, kata Allah, semoga kamu sekalian jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita gak bisa mengklaim bahwa kita sudah puasa langsung takwa. Tinggal bagaimana kita memahami makna takwa seperti apa yang Allah ilhamkan, fa'alhamahal fujuraha wa taqwaha. Jadi kita hidup ini indah kalau kita niatkan ibadah.
Ayat yang kita bacakan tadi, kalimat di akhir dalam surat Al-Baqarah 183 tersebut ada menggunakan fi'il mudhari. Kalau ditinjau dari ilmu nahwu, nanti bisa kita akan nikmat berpuasa di bulan Ramadan setiap tahun kalau kita dipertemukan. Tapi kalau nggak paham, kadang-kadang kita mendengar pengajian ini males. Kenapa? Itu lagi, betul? Pasti temanya itu juga. Pasti materinya demikian. Kadang kita nggak pernah berpikir nyanyi lagu-lagu nostalgia itu udah berapa ribu kali kita dengar, betul? Kenapa kok lagu-lagu Ebit, Krisye, lagu-lagu yang banyak mengandung kenangan, bahkan sejuta kenangan, betul Pak? Lebih mana pilih, sejuta kenangan apa sejuta per bulan? Kalau sejuta kenangan masih ada kebahagiaan. Kalau sejuta per bulan mumet juga. Kenapa? Bayar kreditan. Maka ketika kita ngaji, kenapa dibekali dengan kultum menjelang sholat tarawih, dan kenapa kita dibekali dengan kultum setelah sholat subuh? Subuh menjelang kita berpuasa sampai iftar dibekali dengan satu pengetahuan. Setelah kita iftar, berbuka puasa, kemudian melaksanakan sholat tarawih untuk memperbanyak malam itu penuh dengan kebahagiaan, dibekali lagi dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan ini mengantarkan kita untuk mencapai kemudahan, bukan kesombongan. Banyak orang semakin paham ilmunya, sombongnya nggak karuan. Bahkan tidak sedikit orang mengklaim menilai ustadznya yang ceramah. Padahal sebenarnya hakikat ilmu yang diberikan tadi cuma sedikit. Karena Allah katakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidak kuberikan kebagimu ilmu itu kecuali hanya sedikit. Jadi kalau kita dapat ilmu, jangankan cuma kultum, nggak ada alasan kita mau sombong. Kenapa? Hanya sedikit banget kasih Allah untuk kita. Tapi apa tujuannya kita diadakan kultum ini? Agar kita semakin tambah ilmu kita, semakin tambah rendah hati ini. Banyak orang tergelincir gara-gara apa? Dengan ilmunya penuh kesombongan. Padahal al-adabu fauqa ilmi. Akhlak, adab itu di atas ilmu. Kita bekali ilmu kita, kalau dia betul-betul berilmu, semakin tambah ilmunya, semakin rendah hatinya. Maka ketika Allah katakan la'allakum tattaqun, semoga kamu sekalian, hai umatku, hai hambaku, jadi orang yang bertakwa. Makna takwa di sini digunakan dalam ilmu nahwu, ada penggunaan huruf mudharaah. Ketika fiil itu bergandeng dengan huruf mudharaah, maka masuk kategori fiil tersebut, kata kerja tersebut mengandung makna fi'lun mudhari, yang sekarang dan yang akan datang kita semakin meningkat dalam kebaikan. Karena itu konsep kehidupan. Karena ingin meraih keberuntungan, kita dianjurkan menjadi orang yang beruntung. Siapa itu? Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabbihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, itulah yang beruntung. Puasa kita sekarang apakah sama saja dengan tahun lalu? Berarti kita merugi. Maka digunakan tattaqun. Apa tattaqun di sini? Menjadi orang yang bertakwa. Takwanya itu fi'il, kata kerja. Bukan kita disebut dengan seorang yang bertakwa, tapi bagaimana amaliyah kita meningkat dalam ketakwaan sampai mengantarkan kita mati dalam keadaan husnul khotimah dengan derajat muttaqin. Kenapa derajat muttaqin? Pernah kami sampaikan ada 5 hal menuju pada takwa yang penuh kemuliaan yang Allah berikan dengan pengakuan dalam Quran surat nomor 49 ayat ke-13. Di penghujung ayat tersebut Allah katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah yang tinggi tingkat ketakwaannya kepada Allah. Prosesnya bagaimana? Pertama,
kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Ini kita baru disuruh, hai orang-orang yang beriman, langsung sombong. Kita yang dapat seruan nih untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu masalah pada tahap awal, dasar, puncak awal untuk segalanya harus kita beriman kepada Allah. Kalau enggak beriman, masih kita dipertanyakan kenapa kita sholat. Kalau enggak beriman, masih dipertanyakan kenapa kita berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah, beriman pada malaikat, kitab, nabi, dan hari kiamat, serta qada dan qadar. Keimanan inilah yang akhirnya mengantarkan kita dalam seruan Allah, Al-Baqarah 208. Orang yang beriman disebut dengan mukmin. Al-Baqarah 208 menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Seruannya apa? Yang orang yang beriman tadi, kalau kita merasa beriman pada Allah, dengarkan nih ayat. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam kafatan, total. Siapa yang Islam itu? Yang berserah diri kepada Allah. Kalau berserah diri pada Allah, dia nggak ada apa-apanya, karena apapun yang ada dalam diri kita, Allah yang ngatur. Jadi orang yang beriman kalau sombong berarti dia belum muslim. Siapa yang muslim itu? Yang berserah diri kepada Allah. Maka kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikutin langkah-langkahnya setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kita. Bahkan diingatkan lagi di ayat 102 surat nomor ketiga. Selalu dalam khutbah Jumat disampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, Islam. Baru masuklah kita derajatnya menjadi muslim. Yang ketiga, sampai ke takwa ini berarti kita pakai anak tangga. Orang yang pertama untuk derajat takwa, muttaqin, dia harus mukmin. Orang yang beriman, dia harus muslim. Bagaimana caranya muslim? Dia harus taat dengan rukun Islam yang ada. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Setelah itu banyak orang yang melakukan ini semua, ternyata belum jaminkan dapat muttaqin. Kenapa? Anak tangga berikutnya adalah langkah untuk sampai ilal ghayah, sampai kepada tujuan atau pokoknya, maka dia dibutuhkan pembuktian. Apa pembuktiannya? Ternyata kita lupa. Banyak orang lain yang bukan beragama Islam tapi dia pakai itu, apa pembuktiannya? Apa itu? Kebaikan yang disebut dengan ihsan. Yang melakukannya muhsin. Berarti iman yang melakukannya mukmin, Islam yang melakukannya muslim. Ihsan, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ihsan itu salah satu daripada rukun agama. Jadi menuju pada derajat takwa tadi, bahkan ihsan inilah yang akan menjadi pembuktian implementasi dari keislaman dan keimanan. Maka orang yang beragama itu kalau tidak 3 in 1, tidak dikatakan dia beragama, apapun agamanya. Apa yang pertama? Keyakinan. Apa yang kedua? Ketaatan. Apa yang ketiga? Kebaikan. Orang yang beragama dia punya keimanan, dia punya keislaman, dia punya kebaikan. Kalau nggak lengkap ini eman-eman, berarti agamanya belum dikatakan agama yang benar. Dan setiap agama mengajarkan demikian. Ada keyakinan, ada ketaatan, ada kebaikan. Dan agama lain tidak sedikit mewujudkan implementasi dari ajaran agamanya dengan kebaikan. Kita merasa hebat, tak pernah kita berpikir ada setan yang selalu memperdaya kita. Sehingga ketika kita merasa beriman, ketika merasa bertaat pada Allah, kita nggak apa-apa kalau sombong. Hati-hati. Maka orang yang berbuat kebaikan itu siapa? Ketika hidupnya untuk ibadah, anta budallah, ketika engkau beribadah, ka'annaka tarahu, seolah engkau melihat Allah. Bayangkan hadir di tengah-tengah kita sekarang beliau Bapak Bambang Sujarwo, kita merasa bahagianya, senangnya bukan main, betul? Bagaimana kalau Allah rasa hadir di tengah-tengah kita? Bagaimana rasanya kita merasakan innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita.
Nikmatnya bagaimana? Kata Nabi, indal mu'min farhatain. Orang yang beriman itu dua kebahagiaan dan kegembiraan dia rasakan. Pertama, indal futur, ketika dia tuntas dalam menjalankan segala tugasnya, termasuk puasa kita sampai waktu berbuka, bahagianya luar biasa. Salat kita nanti sampai selesai witir, bahagianya luar biasa. Orang bekerja apapun dia, PNS, TNI ataupun dia masa purnawirawan, masa pensiun, bahagianya bukan luar biasa, betul? Kalau ada yang pensiun nggak bahagia, berarti kurang pembekalan waktu menjelang pensiun. Apa itu? Menghantam post-war syndrome, jangan ada dalam kehidupan. Betul, saya pengajarnya dulu, kantornya dekat Baciro sana tuh. Saya mengajar kesehatan mental di Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri. Jadi selalu pejabat eselon 2, eselon 3 atau di daerah, eselon 4 paling tidak itu dibekali, jangan sampai post-power syndrome. Karena tidak sedikit orang yang ketika pensiun itu dikasih latihan MPP, masa penantian pensiun, masa pensiun ya. Tapi kadang-kadang tidak sedikit MPP diterjemahkan dengan suatu yang dahsyat. Maka MPP datang ternyata betul-betul mati pelan-pelan. Kenapa? Karena post-power syndrome itu tadi. Na'udzubillah min dzalik. Fa in lam takun tarah, manakala kita belum mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah ada melihat kita. Maka kita nikmat indahnya hidup ini kalau ibadah niatnya. Maka orang yang beribadah menjadi seorang muhsin, ihsan, itulah implementasi dari keimanan dan ketaatan. Pertanyaannya, sudahkah kita semua ini yang berbuat kebaikan akan mencapai ketakwaan? Ciri orang bertakwa itu adalah bahagia. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu kita masuk derajat orang takwa atau tidak, bahagia atau enggak, yang tahu bahagia hanya diri kita. Standar bahagia hati. Betul? Kaya melimpah harta belum tentu bahagia. Kenapa? Masih kurang cukup dia hartanya. Pakai mobil segala merek dia pakai belum tentu bahagia. Kenapa? Masih ada mobil yang belum bisa dibelinya. Tapi kalau orang yang hatinya bahagia, kenapa? Karena dia merasa cukup dengan apa yang ada. Maka bahagia standarnya bukan harta, bukan tahta, tapi hati kita. Boleh kita mengatakan akulah yang paling bahagia di dunia. Kenapa? Karena standar bahagia itu ada pada hati kita masing-masing. Maka kalau kita melaksanakan keimanan ketaatan, maka kita harus melaksanakan kebaikan. Pertanyaannya, adakah orang yang sudah baik ini dikatakan takwa? Belum, satu langkah lagi yang harus dia buktikan. Orang yang berbuat baik itu akan merasakan kebahagiaan. Nyun sewu, Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing Masjid At-Taqwa menika, sedaya niku sae mboten? Sae, semua mengakui, betul Pak? Betul? Sekarang yang datang untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih serta witir, semuanya yang baik ini bahagia enggak semuanya? Enggak bisa kita tahu, karena bahagia itu standarnya hati masing-masing. Kalau andaikan ada yang berangkat kemari gara-gara apa? Dijawil kemana? Ayo kita sholat tarawih bersama di Masjid At-Taqwa. Hujan lebat, udah nanti naik rampung kalau mangkat tak jajakin nasi goreng. Dia berangkat, selama dia berangkat dan ngaji di Masjid At-Taqwa, sholat, imamnya suwi tenan, ustadznya ceramah kesuwen. Yang terjadi apa? Ya Allah, suwi tenan, hanya gara-gara piring nasi goreng sepiring. Atau sebaliknya, kenapa kita datang kemari ingin sholat? Oh, ada Pak Bambang Sujarwo, aku kepingin dekat dan ketemu. Ternyata pas Bapak lagi ada tugas dengan tamu yang lain, tidak ketemu di sini. Bahagia enggak? Enggak. Kenapa? Karena sholatnya bukan karena Allah. Maka orang akan sampai ke titik kebahagiaan ketika dia betul-betul ikhlas. Dia lakukan apapun yang dia perbuat lillahi ta'ala. Maka langkah yang keempat, dia harus melaksanakan keikhlasan. Maka orang yang ikhlas itu disebut dengan mukhlis. Maka muslim, mukmin, muslim, mukhlis, muhsin, mukhlis. Sampailah orang yang mukhlis tadi kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Wa ma uniru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Penuh keikhlasan, maka kita sampai pada
derajat muttaqin. Bagaimana orang muttaqin tadi? Kata takwa itu dari kata wikoyah. Wikoyah itu junnah, junnah itu perisai. Perisai itu membuat kita terasa tentram. Kenapa? Ada jaminan dalam diri kita mendapatkan suatu kedamaian. Maka Ramadan itu dengan 5 huruf. Ra, ada dalamnya satu yang namanya rahmat, ma, maghfirah, doman, ada jaminan, aman, tentram dia, nun, nikmat, dia nikmati Ramadan ini. Kenapa? Ada 4 keutamaan yang bisa kita kaji untuk bisa membuat motivasi dalam diri kita agar Ramadan 3 minggu ke depan insya Allah akan lebih baik lagi. Apa itu? Pertama, dilipat gandakan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Kedua, bagaimana kita mendapatkan satu yang namanya ampunan dari Allah, bukan saat kita betul-betul berada di tempat yang mustajab, tapi siang dan malam Allah berikan ampunan. Di saat kata Nabi, "Waman soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siang dia berpuasa, Allah ampuni segala dosanya. "Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dia malam bangun dan dia menghiasi dengan salat malam, dengan tarawih, witir dan salat-salat sunnah lainnya, ampunan Allah datang padanya. Lanjut apa? Yang ketiga, dia mendapatkan jaminan dengan perisai tadi. Di bulan Ramadan ketenangan hawa nafsunya dia kendalikan. Makanya Bapak kalau andai kata ibu neko-neko macam-macam, kok Bapak enggak marah? Nanti setelah maghrib. Kenapa? Karena kita berusaha dengan puasa tadi. Kalau perlu enggak perlu ada marah lagi. Sebab orang yang suka marah itu biasanya kata Allah dalam surat nomor 30 ayat 21, biasanya orang yang marah itu karena apa? Karena enggak menggunakan pikirannya. Kenapa dia marah? Karena pikirannya dia langsung emosi. Maka orang yang marah itu biasanya pikirannya setengah. Jadi Bu, kalau suami ibu marah-marah nggak usah ikut marah karena bapak lagi setengah. Kalau bapak marah-marah setengah, ibu ikut marah-marah setengah, sama-sama setengah jadi masalah. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka apa yang kita harapkan? Yang keempat, keutamaan bulan Ramadan, Allah qabul doa, segala doa yang kita minta. Maka betul kata Nabi, idza jaa syahrul Ramadan, bila datang bulan suci Ramadan, futihatul abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa khuliqatul abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa sufidatis syayatin, setan-setan terbelenggu. Maksudnya selama bulan Ramadan rahmat Allah terbuka, pintu rahmatnya dengan kebaikan dan amal ibadah kita, pintu nerakanya tertutup. Enggak ada alasan kita untuk bangga dengan salah dan maksiat. Kenapa? Karena kita masih haus bagaimana kita mendapatkan rahmatnya Allah, biar penjamin di akhirat nanti kita ditempatkan dalam surga. Baru setan-setan terbelenggu. Ini yang kadang-kadang masih banyak masalahnya. Suka-suka dia di bulan Ramadan. Kenapa? Gak ada setan. Wah, Satpol PP tetap sibuk terus menangkapi orang-orang yang macam-macam, ya kan? Kenapa demikian? Maksudnya setan-setan terbelenggu, kita tidak akan tergoda oleh godaan setan karena kita berusaha untuk tidak mau tergoda oleh godaan setan tersebut. Kenapa? Kebaikan kita karena Allah. Setan no problem. Tapi kalau kita nggak mau digoda setan, nah ini masalah. Pak, mau nggak digoda setan? Maulah. Kalau nggak mau digoda setan, Dek, mau nggak digoda setan? Nggak mau tetap. Setan tugasnya goda siapa? Hah? Ya manusia kan? Adik manusia nggak? Kenapa nggak digoda setan? Bahaya nanti seluruh jamaah Masjid At-Taqwa semuanya digoda setan kecuali siapa namanya? Basuki. Nusufi. Kecuali Nusufi. Jamaah semua bertanya, kenapa ya kita semua digoda setan kecuali Nusufi? Apanya setan dia? Kalau nggak bosnya temannya, nggak mau tergoda oleh godaan setan. Kalau setan nggak goda kita, berarti setan nggak ada kerjaan, cuti dia. Kalau setan cuti, yang jadi setan siapa? Maka itu mudah-mudahan akan membawa kita dalam kebahagiaan ketika kita selalu berpikir kapanpun kematian bisa menghampiri kita. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita, baru kita nikmati indahnya Ramadan. Kenapa? Karena kita tahu banyak sudah terjadi. Ada yang lebih muda dari kita, ada yang lebih sehat dari kita, ada yang lebih segalanya dari kita pun mati.
Makanya jadikan dunia ini di telapak tanganmu, agar kita bisa mengendalikan. Kalau memang itu datang dari Allah, kita dapatkan, kita jadikan sarana untuk bersyukur. Kalau itu memang harus dilepaskan, kita colke agar kita menjadi tidak permasalahan dalam berhidup ini. Kedua, jadikan akhirat ada dalam hati kita supaya kita bisa berusaha untuk mencapai kebahagiaan. Dan yang ketiga, jangan lupa jadikan kematian selalu ada di pelupuk mata kita, karena kapanpun kematian itu bisa tiba. Maka anggaplah Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi kita. Jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan untuk mendapatkan ampunan dari segala dosa dan diterimanya segala amal ibadah. Dengan kita istiqomah, mati kita husnul khotimah. Ikan sepat, ikan gabus. Pantun ini, pantun. Kok diam aja? Ikan sepat, ikan gabus. Gitulah ya Bapak-bapak ya. Makin cepat makin bagus. Ikan lele kasih cuka. Apa Pak? Ini pantun kok. Ikan lele kasih cuka, kecut nggak nyambung. Ikan lele kasih cuka, bertele-tele aku tak suka. Kelok-kelok burung gelati, terbang tinggi di cuaca panas. Ku tengok ibu di sana cantik-cantik, bapak ganteng-ganteng. Semoga yang hadir semua ini utangnya pada lunas. Oh, rupanya kalau bahasa utang rame semua ya. Mudah-mudahan lah ya. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Bang Zul sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita semua dipertemukan oleh Allah nanti di akhirat bersama-sama kita dalam surganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.